Bisa nggak sih kita membatalkan kalau kita pengen jadi tumbalnya? Malamnya tengah malam kita akan kedatangan 4 orang yang membawa keranda. Itu bener tuh mitosnya, kalau makin anak kandung yang paling disayang makin gede Nggak, nilainya. makin Nah, nilainya itu makin dia. besar Hmm. gitu. Kalau misalnya kita misalkan Pandi pesugihan ya kan, nah mau dapat duit 1 miliar loh, atau 10 miliar ya, dengan harga yang 10 miliar itu misalnya anak yang paling disayang, anak kecilnya, anak laki yang baru yang bagus, udah langsung dikorbanin. Tapi Gitu. nilainya paling mahal tuh. Paling ibaratnya. mahal di situ. Dan juga istilahnya ada kelas-kelasnya lah ya, ada kelas-kelasnya, kayak misalnya kita miara tuyul kan gitu ya, itu tuyul kan pesugihan juga kan. Tuyul itu kita jangan punya pemikiran setiap tuyul akan ngambil duit itu, misalkan setiap malam ya kan dia akan ngambil duit sembarangan aja kan. Kita naruh duit misalnya 100.000, duit kita diambil 100.000, ada duit misalnya 50 diambil enggak, karena ketika tergantung kita di sananya di alam, di waktu saat kita beli tuyul itu transaksi. nanti ada penawaran, mau yang semalam dia ngambil 10 ribuan atau dia semalam dia akan ngambil duit 20 ribuan. Jadi ada kategorinya. Jadi makin gitu. yang semalam 100.000 makin mahal tuh. Makin mahal gitu. Misalnya mau yang berapa tiap malam dapat, ya saya maunya yang dapatnya misalnya tiap malamnya dia ngambil 20.000, ya udah harganya misalkan taruhlah 5 juta gitu. Kalau semakin tiap malamnya misalnya tuyulnya bisanya yang ngambil 100.000 tiap malam, ya udah misalnya berapa harganya, ya udah 50 juta, itu begitu. Jadi nggak semua orang yang miara tuyul, misalnya tuyulnya itu ngiter gitu, muter ke kampung, dia akan ngambil sembarangan duit, enggak ya. Nah misalnya kayak gue dan lu nih, itu kita miara tuyul, tuyul lu sama tuyul gue itu ngambilnya beda gitu. Misalnya tuyul lu tiap malam bisa ngambil duit yang 1 lembarnya itu 50.000, nah gue nanti yang 100.000, itu begitu. Berarti Karena tergantung tergantung dari kita negosiasi di sononya. Itu gitu. juga berpengaruh sama nanti tumbal itu berarti. Iya, pengaruh gitu. Dan salah satu istilahnya tuyul itu, kalau kita miara tuyul, kita yang salah satunya kita harus buka warung kecil-kecilan. Syarat itu ya. Dan juga kita misalkan punya istri. Nah, istrinya itu yang biasa di film-film jadi kita harus biang susunya. Biang susunya. Si istrinya ini harus apa namanya ya, bisa nggak diajak kerjasama gitu. Dalam artinya kita harus ngasih pengertian ke istri kita kalau kita nih mau miara tuyul gitu. Gini cara kita kaya ya. Nah, konsekuensinya kan dia harus netein gitu. Kalau nggak mau netein, mana mau istilahnya apa namanya, tuyul itu dikasih kerja atau susu dari formula. Nggak mau, emangnya bayi kan gitu. Kalau tuyul kan dia seolah-olah nyedot susu, tapi yang disedot sebenarnya itu darah dari istri kita. Makanya istri-istri yang istilahnya orang pesugihan tuyul itu harus punya asupan yang bagus, misalnya diminum susu, makan sayuran, makan yang biar darahnya seger, biar darahnya banyak gitu. Disitulah istilahnya resiko dari orang-orang pesugihan itu banyak sebetulnya. Orang pesugihan ya, kalau misalkan dalam jangka waktu 1 tahun, misalnya nanti ketemunya setahun, dia terhitung dari misal sebelum tanggal 1 Suro tahun 2021, kita harus udah punya rencana, punya tumbal gitu. Kalau kita misalnya tahun 2021 tanggal 1 Suro kita belum ngasih, nah mau nggak mau nanti kita yang diambil. Itu resiko. Banyak tuh kejadian kayak gitu ya. Banyak gitu. Mau nggak mau kita yang jadi tumbal gitu. Jadi menurut gue setelah lo jelasin tadi, udah kecelakaan aja udah kerja sama sebegitu ya. Jadi dalam keadaan apapun jangan lah ya. Ya itulah, kalau mau nggak mau kita sesulit apapun, sesusah apapun hidup ya, yang wajar aja lah, yang wajar aja. Susah hidup, sulit hidup di dunia ya nggak apa-apa, jangan susah atau sulit di akhirat. Karena kan kebanyakan orang melihatnya,
ngapain gue sih hidup susah-susah di dunia, mendingan hidup enak-enak di dunia, karena nggak mikir yang nanti kemudian nanti iya, ke depannya. Itu hari setelah kita mati kan. itulah resikonya besar pesugihan gitu. Buat para penonton, hindarin pesugihan, apalagi di zaman modern gini banyak kesempatan kita buat nyari kerja pulang usaha ya. Kita buka usaha, kita main internet, perkenalin usaha kita, lebih baik itulah daripada pesugihan. Mendingan kecil tapi berkah daripada lu terlihat kaya makan enak juga enggak. Ada lagi dulu yang mau disampaikan masalah pesugihan. Apa maksud gue yang lu jelasin biar penonton gitu tuh nggak tergoda gitu sama bagian dari pesugihan itu. Ya kalau pesugihan itu pada intinya ya hanya buat kemegahan dunia, satu. Yang keduanya yang tadi udah dijelasin, megah, terlihat mewah, tapi pada dasarnya itu menjadi tekanan batin untuk si yang pesugihan itu. Dan istilahnya selain kelihatan megah, kelihatan mewah, dia akan sebetulnya di dalamnya dia tekanan batin ya. Yang ketiganya itu dia itu akan menutup diri dalam artian dia nggak bebas bergaul seperti orang-orang yang tidak pesugihan. Dia kalau orang pesugihan itu terkesan tidak mau bersosialisasi secara terbuka. Misalnya dia nongkrong, ngobrol gitu dengan tetangga, enggak dia itu. Jadi kerugian itu banyak dibandingkan orang yang tidak pesugihan. Walaupun istilahnya dia dipandang di mata masyarakat itu orang yang sukses, tapi sebenarnya dia orang yang jatuh dalam artian dia tidak bisa bersosialisasi secara bebas. Nggak kayak kita lah, kita mau nongkrong ke sono enak aja, mau nongkrong ke sini enak aja. Tadi di situ banyaklah orang-orang yang pesugihan itu hidupnya terkungkung gitu ya, kayak di sangkar burung gitu. Sangkar burung dari emas, tapi istilahnya makan itu diempanin sama si orang yang majikannya itu sama aja gitu, tidak menikmati kayak burung-burung yang bebas di alam bebas gitu. Oh iya, balik lagi, bisa nggak sih kita membatalkan kalau kita pengen jadi tumbalnya laku pesugihan? Jadi begini ya, kalau misalkan kita curiga ya, ada kecurigaan, misalnya Pandi jadi bos, nah gue ini jadi kacung gitu, anak buah. Anak buah. Terus ada lagi temen gue, dan gue istilahnya kerja sama Pandi di tempatnya Pandi 5 orang, ya kan? Kok tahu-tahu temen gue sakit, meriang, panas dingin, nggak sembuh-sembuh, ya kan? Udah dibawa ke dokter, udah dibawa ke klinik, ke puskesmas, nggak sembuh-sembuh, ya kan? Nah, nggak taunya dibawa ke kampung, sampai di kampung kok meninggal. Nah, itu untuk kejadian pertama. Kejadian kedua temenin lagi, kan tinggal bertiga kan. Nah, kita harusnya curiga, ini ada apa? Setahun sekali biasa gitu ya, setiap tahun ada yang Nah, harus curiga kita gitu. Nah, kita harus nandain gitu. Teman kita meninggalnya malam apa, ya kan? Maksudnya gini loh. Ditarik lagi tuh ya. Ditarik lagi, kita harus flashback. Malam apaan nih? Malam Selasa atau malam Jumat, ya kan? Nah, malam Selasanya, malam Jumatnya, Selasa dan Jumat apa? Dan berbarengan nggak dengan tanggal, misalnya mau mepet seminggu sebelum tanggal 1 Suro. Nah, di situ kebanyakan pengambilan tumbal itu malam Selasa dan Jumat Kliwon, dan bertepatan dengan sebelum hari H daripada tanggal 1 Suro. Semisal seperti itu. Nah, kalau kita udah lihat dari situ, ya kan? Nah, kita udah harus jaga-jaga, harus waspada. Misalnya kita udah ketemu nih rentetan, benar ternyata. Oh iya benar ya kan? Langkah kita tuh gimana? Seminggu sebelum malam tanggal 1 Suro, jatuhnya misalkan malam Selasa Kliwon, ya kan? Nah, kita hari Seninnya itu puasa. Puasa, kita sahur, kita puasa. Nah, nanti kita buka, ya kan? Apa tuh buka? Buka puasa. Maghrib. Nah, maghribnya buka puasa. Nah, setelah sholat maghrib, sholat isya kita tidur. Nah, setelah tidur nanti sekitar jam 11 kita bangun. Bangun terus, jangan tidur.
jangan tidur itu sampai subuh. Karena nanti pada saat malamnya tengah malam kita akan kedatangan 4 orang yang membawa keranda. Gitu. Berarti kalau kita udah ditandain, berarti hari itu mungkin kita dalam keadaan sakit bisa jadi ya? Bisa, nggak sakit pun juga. Bisa, nggak sakit pun bisa gitu. Misalkan diambil calon tumbalnya itu si A gitu ya. Nah si A ini harus punya prepare ya, persiapannya itu seperti itu, puasa di hari Senin atau puasa di hari Kamis gitu untuk menjaga. Yang balik lagi tadi ada yang datang terus gimana itu? Nah nanti kan setelah kita puasa di hari Senin, terus kita buka puasanya maghrib, sholat isya, tidur, bangun jam 11. Nah kita duduk aja sambil istilahnya taruh duduk nyantai begini, tapi kita baca apa gitu, misalnya sekedar baca subhanallah gitu, zikir. Nah nanti ada yang ngetok tok gitu, kita bukain, nanti dia nanya. Itu menjelang subuh tuh ya? Enggak, tengah malam, pasti tengah malam dia datangnya. Mau nyari siapa? Nanti dia bilang saya mau nyari jidul misalkan. Oh salah rumah, tunjukin aja yang punya pesugihan tuh. Padahal yang punya pesugihan namanya misalkan si Samad, tuh rumahnya si Jidul. Padahal si Samad lagi tidur yang punya pesugihan. Nah, nanti diambil. Bos kita tuh si Samad, diambil dia. Itu karena yang ngambil itu kan nggak tahu. Yang penting dia nggak tahu prosesnya ya. Yang judulnya lo nanti malam ngambil yang namanya jidul gitu. Dia taunya yang ngambil juga nggak tahu muka ya, tahu nama aja. Kalau kita dalam keadaan tertidur kebawa lah kita tuh gitu. Jadi kita tunjukin si Samad lagi tidur gitu. Si Jidul lagi tidur. Si Jidul lagi tidur, berarti si Samad nanti diambil dia gitu. Jadi sukmanya dulu diambil, diangkut. Nah besoknya dimati gitu. Tapi itu dalam keadaan manusia dia ngetok rumah kita, Dul. Berwujud istilahnya berbentuk makhluk, ya kan? 4 orang ya diambil. Gitu. Jadi besoknya tuh bos kita malah dia yang dibawa tuh ya? Malah dia yang diambil, bukannya kita tuh gitu. Karena ritual untuk mencegah kita menjadi salah satu tumbal ya seperti itu. Puasa itu misalkan kita jadi karyawan di salah satu tempat, tapi kan kita nggak tahu juga ya apakah bos kita pelaku pesugihan atau enggak. Pelaku pesugihannya. Kalau misalkan bos kita kalau kita mau tahu bos kita itu melakukan ritual pesugihan atau tidak, ya lihat aja dari kesehariannya. Misalnya dari cara dia itu makan. Bisa dilihat dari situ. Anak buah makan ayam kok dia tempe, tahu, sambel gitu. Besokannya lagi ikan asin sambel. Bukan hidup sederhana. Gitu. Lah istilahnya dia bisa membayar 10 karyawan kok makannya segitu. Karyawannya aja bisa makan misalnya kayak tadi dibilang makannya ayam karyawannya. Kok kebalik gitu ya, si bos makannya ikan asin sambel. Tempe tahu juga tuh enggak ada salahnya kita agak perhatiin itu kalau sebagai salah satu karyawan gitu. Dan dia itu terlalu pelit. Itu cirinya dari makannya, kedua medit dah. Orang bilang medit banget gitu. Buntut gasiran. Itu salah satu ciri dari orang pesugihan, ciri-cirinya itu. Jadi kalau sepengetahuan lu cara kita menangkap pesugihan dengan puasa sama itu. Tapi itu pun setelah rentetannya kita ketahui semua. Kita ketahuin dari kesehariannya dia dan dari misalnya kita punya teman udah kena korban, nah itu kita lihat flashback ke belakang, teman kita sakit karena apa, ya kan? Secara medis udah, tapi kok nggak sembuh dan diambilnya pada malam apa gitu, meninggalnya jatuhnya pada malam apa, nah kita harus pahamin itu. Tapi lebih aman kalau misalnya kita punya guru juga kali yang ngerti bagian gini, jadi ketika ada kejadian ini kita bisa konsultasi sama guru kita langsung gitu ya Dul ya? Ya sebenarnya sih kalau misalnya harus konsultasi dengan cara itu aja udah orang nggak semuanya misal kita pekerja ya, nggak semuanya orang punya guru spiritual betul. Sampai jauh ke sana gitu. Iya juga. Jadi dengan cara itu sih biasanya ampuh begitu ya. Mudah-mudahan gitu. Kita lihat dari keseharian bos kita aja dulu dan istilahnya kita lihat adakah misalnya teman-teman kita yang meninggal gitu secara sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu. Jadi buat antisipasi kita
kewaspadaan kita jangan sampai kita menjadi tumbal gitu. Oh, gue pernah dengar juga. Kita punya bos pelit, tapi kalau sama kita baik banget yang tadi lo dicerita tadi tuh ya. Iya. Itu juga ciri-ciri juga tuh ya. Ciri-cirinya Oh, bos gue sama baik. teman-teman gue gasiran apa tadi? Buntut gasiran kok mau gue baik banget ya. Gue dibeliin ini dikasih duit ya. Nah, itu jadi tanda-tanda juga. Dari tuh 10 karyawan, ya kan? Ya, cuma satu yang baik, yang dibaikin, Nah, itulah pancingan supaya dia kena masuk ke perangkap itu. Jadi harus waspada gitu, jadi antisipasinya gitu. Jadi buat para penonton kita mesti waspada kalau ada bos kita tiba-tiba baik banget sama kita ya. Tapi sama yang lain enggak gitu ya. Ya kebanyakan kan orang mentang-mentang dibaikin Malah bangga. Wah, gue sih enak Anak bos sayangan, gue bos gue gitu kan. Gue sih di anak emasin sama bos gue gitu. Apa-apaan juga gue minta dikasih ya kan gitu. Nggak taunya pancingan gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang diambil pesugihan itu dia tuh matinya bisa juga tadi dibilang bisa nggak mati bisa. Itu kita lihat aja misalkan kayak terserang angin duduk. Terserang angin duduk itu. Nah, ya kan? Jantung habis itu di jantung tadi jantung. Divonis ini karena serangan jantung. Emang sebenarnya dia itu menggerogoti aliran-aliran darah, menyumbat aliran darah itu. Jadi kalau jantung. Makhluk gaibnya itu dia akan mengambil gerogotnya nih, mengisap-ngisap darah. Jadi seolah-olah aliran darah itu tersumbat. Yang suplai ke jantung. Nanti misalnya padahal sih kata keluarga padahal sih dari siang sehat-sehat aja. Masih ngobrol kan gitu. Nggak taunya pas mau maghrib kok tahu-tahu tiduran nyesek-nyesek nggak taunya minta dikerokin katanya nyesek nggak taunya malamnya lewat. Dibilang ya mungkin karena sebab angin duduk atau gimana itu. Karena kan zaman sekarang penyakit non medis bisa dideteksi dengan medis gitu. Bisa dikaitkan dengan medis. Saking canggihnya ini jin-jin ini gitu. Jadi dia bisa penyakit non medis dideteksi menjadi penyakit medis. Jadi yang saya bilang tadi dia bisa bikin strategi gitu ya biar seolah-olah terlihat normal aja itu supaya jangan ada kecurigaan yang terlalu dalam dari kita orang itu aja. Dan juga kita juga bisa melihat setidaknya saya juga memberikan masukan kepada orang, informasi kepada jangan terlalu istilahnya aneh, jangan terlalu takjub dengan misalkan ya istilahnya kita juga istilahnya tidak boleh negative thinking ke tetangga kita masuk kaya amat gitu. Bisa jadi pesugihan. Bisa jadi warisan bisa jadi warisan atau apa. Tapi kita bisa juga melihat orang yang kaya pesugihan. Ciri-cirinya misalnya kandang bubrah ya. Kandang bubrah itu dalam jangka waktu setahun dia harus membangun rumah gitu. Bangun rumah terus satu. Nah, kedua di saat dia bangun rumah, dia akan turun tangan. Gitu. Bantuin. Oh iya, benar dengar gue cerita itu. Bantuin sampai istilahnya ngaduk lah, dia ngangkutin adukannya lah atau ngangkutin bataknya lah. Yang misalnya nggak Pandi jadi orang kaya, bangun rumah karena duitnya banyak, bos ya kan, dan kekayaannya wajar, otomatis telak pinggang aja sambil ngerokok. Jadi juragan. Nah itu kalau kayaknya wajar, tapi kalau kayaknya nggak wajar, dia melalui kekayaan pesugihan kandang bubrah, dia akan seperti tukang. Itu dialah yang inilah gitu. Karena kalau orang pesugihan itu dia tidak bisa menikmati kekayaannya, dalam artian ya kalau lagi bangun rumah dia harus ikut. Kalau dia berleha-leha habis ditegur nanti sama si makhluk gaibnya. Lu enak-enakan aja lu di sini lu. Itu kan rumah yang lu mau bangun kan kandang gue gitu. Gitu. Lu kan pesuruh gue. Ya udah lu turun tangan sono. Gitu. Kalau nggak mau turun tangan habis ditarik nanti sedikit-sedikit kekayaannya itu gitu. Nah, jadi kalau kita mau melihat ciri khas dari orang yang pesugihan kandang bubrah, salah satunya itu dia akan turun tangan di saat dia bangun rumah. Nah, dan kita bisa melihat ciri dari orang yang pesugihan kandang bubrah, kita lihat rumah induknya. Misalnya dia banyak bangun rumah di sekitaran kampung kita ya, banyak
Tapi dia kan pasti punya rumah induk yang ditempatin. Nah, lihat kita kalau main ke rumahnya, misalnya kita bisa masuk-masuk, nanti di satu bangunan rumah induknya itu ada yang kayak belum selesai gitu. Misalnya gentengnya lah satu kurang, ditinggalin. Emang sengaja itu, sengaja gitu. Jadi dia rumah induknya nggak sempurna dibangun, tapi dia akan membangun rumah-rumah banyak gitu. Dia akan membangun rumah-rumah itu seolah-olah kandang-kandang gitu. Bukannya rumah tempat tinggal dia. Rumah tempat tinggal dia itu rumah induk, tapi dibangun-bangun rumah itu ada rumah-rumah kandang bubrah itu. Disitulah pesugihan kandang bubrah. Ya pada intinya kita bisa aja melihat orang-orang yang pesugihan. Jadi dengan banyaknya informasi sekarang lebih gampang ya nyiriin orang kandang bubrah. Ciri-cirinya. Kan? Tidak seperti zaman dulu ya. Dikira orang bantuin bangun, wah hebat juga nih juragan nih, mau turun tangan langsung gitu. Kebanyakan kalau zaman dulu itu pesugihan itu orang yang pesugihan menutup diri jangan sampai gue kaya banget nanti dicurigain. Jadi dia standar aja. Standar dalam artian dia buka juga warungnya nggak terlalu rame orang mau beli syukur enggak, ya udah. Yang penting apa, dia berkecukupan, makannya itu ada, anaknya yang butuh ini ada gitu. Nggak seperti sekarang, istilahnya orang sekarang udah apa, transparan. Orang dulu enggak. Saking masih ada lugu-lugunya tapi mau ngelakuin pesugihan tuh gitu. Dagangannya pasti dagangannya nggak kayak orang-orang dagangan yang sehari-hari, yang bisa misalnya bahan makanan pokok yang sehari-hari yang dibutuhkan, enggak. Yang penting judulnya ada, kita punya warung misalnya dagang sapu duk, sapu lidi, zaman dulu gitu, bakul lah apaan gitu, kendi-kendi ya gitu. Zaman dulu tuh begitu. Yang penting dia punya warung itu, walaupun istilahnya warungnya bukan bahan pokok yang keseharian dan dikunjungin sama orang pembeli keseharian, yang penting dia punya warung tuh gitu. Zaman dulu begitu. Oke deh Dul, setelah gue dengar lo tadi berarti kalau kita pengen jadi tumbal juga ada cara buat menghindari itu ya, biar balik ke yang pemilik pesugihan itu tadi. Oke deh Dul, cukup buat pembahasan hari ini masalah pesugihan dan cara menangkalnya. Thank you Dul. Balik lagi buat para kawan Jidul, hindari pesugihan ya, kalau bisa nyari duit yang berkah-berkah aja. Jangan lupa like dan subscribe di channel kita. Oh iya, tinggalin komen ya kalau menurut kalian ada yang kurang dari kami. Tinggalin, kasih kritik dan saran juga boleh. Follow semua sosial media kami. Sampai ketemu kami di minggu-minggu berikutnya, di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.